Islam Makhachev terlihat masif di footage latihannya. Yaps, tampaknya Islam Makhachev benar-benar mempersiapkan dengan baik untuk melawan sang undisputed UFC welterweight champion Jake Della Maddalena. Petarung ranking 2 pound for pound ini tampak menjalani bulking dan latihan yang ketat hingga ia terlihat sangat besar dan sudah tidak terlihat lagi seperti fighter kelas ringan. Ya memang sih, untuk mengalahkan fighter sehebat JDM, bakat dan skill saja tidaklah cukup. Perlu berat badan yang proper untuk memaksimalkan skillnya, terutama background Islam Makhachev sebagai seorang sambo master dan pegulat MMA, di mana selisih 1 pound saja akan sangat mempengaruhi. Dan itulah pentingnya diet ketat dan nutrisi selama pertandingan yang harus kita akui betapa besarnya gap biaya dan infrastruktur MMA di Indonesia dengan MMA kelas dunia. Memang di kelas lightweight, Islam Makhachev tergolong fighter yang sangat besar. Bahkan fighter seperti Dustin Poirier pun pernah memperingatkan Topuria bahwa Islam sangat besar untuknya. Padahal Poirier sendiri juga salah satu fighter terbesar di kelas lightweight. Tapi jika kita bandingkan dengan fighter kelas welter, tentu saja Islam Makhachev bukanlah apa-apa dari segi berat badan. Selisih antara kelas welter dan kelas ringan adalah 15 pounds, di mana itu sangat mempengaruhi ukuran dan massa otot fighter. Berbeda dengan kelas ringan dan kelas bulu yang hanya berselisih 10 pounds, sehingga perbedaan jaraknya tidak terlalu terasa. Namun ketika kita melihat bentuk Islam Makhachev terbaru, ini rasanya ukuran badannya sudah selevel dengan fighter welterweight. Tinggal apakah ia nanti mampu mengimplementasikan kecepatan dan powernya, karena memang tidak mudah sih menyesuaikan semua skill petarung di kelas yang baru. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, jika Makhachev berhasil mengalahkan JDM, apakah ia akan kembali ke kelas ringan untuk melawan Topuria, mengingat ia sudah mengatakan akan melawannya, atau Topuria yang justru naik ke kelas welterweight? Tapi jika Makhachev ingin meraih 2 sabuk bersamaan, ia harus turun kelas sih, dan itu akan sangat berat mengingat ia harus diet ketat lagi untuk menurunkan berat badannya. Dan kemungkinan paling buruk adalah performa Makhachev tidak akan maksimal jika sedikit saja salah langkah dalam pemotongan berat badan. Jadi bagaimana menurut kalian? Islam Makhachev bilang bahwa pertarungannya melawan JDM kemungkinan besar akan terjadi di bulan November. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan raja pound for pound UFC, Islam Makhachev saat menghadiri event UFC Fight Night Abu Dhabi hari Ahad lalu. Sebelumnya, Islam ditanya bagaimana pendapatnya mengenai Topuria yang berhasil menggesernya dari tahta pound for pound. Makhachev dengan santai menjawab kalau itu adalah hal yang wajar dan merupakan strategi marketing yang brilian. Dengan menjadikan Topuria raja pound for pound nanti, maka saat melawan Makhachev akan hype-nya semakin tinggi. Dan Makhachev secara langsung mengonfirmasi akan melawan Topuria jika ia menang dari JDM. Islam mengatakan bahwa proses finalisasi kontrak pertarungannya melawan JDM telah memasuki 90% dan kemungkinan besar akan terjadi di November ini. Sebelumnya, sempat dikabarkan bahwa Abu Dhabi ingin menggelar acara event UFC berangka dengan Islam Makhachev sebagai main eventnya. Tetapi Makhachev jauh-jauh hari sudah menolak tawaran itu karena Makhachev meminta UFC untuk bertanding di arena yang sangat sakral bagi para fighter, yaitu MSG atau Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Tentu saja uang dari Abu Dhabi tentu akan lebih banyak karena tidak hanya UFC yang akan membayarnya, tapi juga para Sultan Abu Dhabi pasti akan memberinya bonus. Namun Islam Makhachev lebih memilih legacy karena jika ia berhasil menang di kelas welter nanti, maka akan menjadi prestasi yang luar biasa karena ia akan dilantik menjadi raja kelas welter di Madison Square Garden. Di samping itu, jika bertanding di bulan November, maka JDM juga akan mendapatkan recovery yang cukup karena meskipun menang, tapi Belal juga sedikit banyak berhasil membuat JDM babak belur. Jadi bagaimana menurut kalian? Khamzat Chimaev bilang, gaya bertarung DDP tidaklah seburuk yang orang-orang pikir. Yaps, banyak sekali yang mempertanyakan dan bahkan meremehkan gaya bertarung dari sang undisputed UFC middleweight champion ini. Meskipun bukan tanpa alasan sih, DDP diremehkan karena memang skill bertarungnya lain daripada yang lain. Robert Whittaker sampai bilang bahwa DDP bertarung layaknya ia sedang mengejar maling. Ya, tapi Robert juga menegaskan sih bahwa stylenya itu faktanya mampu mengalahkannya dan menjadikan DDP sebagai juara. Memang random banget, coba lihat saja klip berikut ini. DDP mengayunkan tangannya sekuat tenaga untuk memukul Strickland. Strickland dengan cerdik berhasil menghindarinya, tetapi di luar dugaan, justru kepala DDP berhasil menyundul perut Strickland dan memberikan body shot menggunakan kepala. DDP juga pernah tidak sengaja menyundul kepala Strickland yang membuatnya bersimbah darah. Itulah kenapa banyak yang menjuluki DDP ini memiliki plot armor dan meragukan skillnya. Namun Khamzat Chimaev tidak mau meremehkan sang juara.
Menurutnya memang seperti itulah gaya bertarung MMA sejati, sehingga sulit untuk diprediksi karena menggunakan semua elemen pertarungan atau bela diri. Tak peduli indah ditonton atau tidak, yang penting adalah efektivitas serangan. DDP pun mengiyakan statement Khamzat tersebut. Menurutnya, para lawan sebelumnya menilai gaya bertarungnya aneh karena mereka tidak bisa memecahkan cara menangkalnya sehingga DDP terus menang. DDP menyebut stylenya sebagai superior style. Ia mengakui strikingnya biasa saja, wrestlingnya pun juga bukan istimewa. Tapi ketika dicampurkan, ia adalah fighter yang sangat sulit ditaklukkan. Dan jika saya melihat DDP, saya teringat pada legenda AC Milan yang merupakan salah satu pesepak bola favorit saya, yaitu Filippo Inzaghi. Dribble biasa, shooting pelan, lari cuma kenceng saat selebrasi, teknik juga ala kadarnya. Tapi faktanya, ia mencetak ratusan gol dan memenangkan semua trofi yang ada, mulai dari Liga Domestik, Piala Domestik, Liga Champions, hingga Piala Dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Khamzat Chimaev bilang ia masih memiliki ambisi untuk menjadi triple champ. Yaps, itu dikatakan langsung oleh petarung tak terkalahkan dari judge-nya, yaitu Khamzat the Wolf Chimaev. Meskipun pembawaannya sekarang kalem dan tidak tampak sedahsyat dulu, tapi Khamzat mengatakan ia masih memiliki target besar, yaitu memenangkan 3 sabuk dan menjadi triple champ UFC fighter untuk pertama kalinya. Khamzat menyasar sabuk kelas middleweight dari Du Plessis, welterweight dari pemenang Islam Makhachev versus JDM, dan light heavyweight dari pemenang Ankalaev versus Alex Pereira. Ini menarik banget sih, di tengah rumornya yang akan segera habis, Khamzat justru memasang target baru untuk kedepannya. Tapi jika saya boleh jujur, Khamzat hanya punya 2 peluang besar untuk meraih sabuk, yaitu sabuk middleweight dan light heavyweight. Skill dan berat badannya memang sangat cocok untuk mendominasi 2 kelas ini. Namun jika ditanya apakah Khamzat mampu mengambil sabuk welterweight, maka saya pribadi menilai itu akan sangat sulit. Bukan karena JDM atau Islam Makhachev yang jadi hambatan tersulitnya, tapi yang lebih sulit dari itu adalah bagaimana cara Khamzat memotong berat badannya ke 170 pounds. Di pertandingan terakhir welterweight-nya saja, ia kelebihan lebih dari 8 pounds. Itu sangat tidak profesional sih, tapi menurutnya jika saat itu ia memaksa memotong berat lagi, maka kesehatannya akan memburuk. Dan Khamzat di welterweight juga tidak sesangar di middleweight karena cutting weight yang terlalu brutal akan mempengaruhi performa fighter. Itu terlihat jelas ketika Khamzat sempoyongan meladeni Gilbert Burns. Khamzat yang sejatinya lebih besar dan skillful hampir dibuat kalah oleh Gilbert Burns lantaran berat badannya tidak natural untuk kelas 170. Dan jika melawan JDM atau bahkan Islam Makhachev dengan kondisi yang sama saat melawan Burns, maka kemungkinan besar Khamzat akan kalah. Meskipun seru juga sih, jika matchup antara Islam Makhachev versus Khamzat pasti bakal rame banget. Hal ini juga mempertegas pada penonton bahwa petarung MMA itu tidak mengenal agama untuk memilih lawan. Khamzat dan Islam Makhachev sama sekali bukan musuh, tapi karena ini kompetisi, jika ada kesempatan pasti mereka akan segera bertarung. Begitu juga dengan Shavkat Rakhmonov dan Kamar Usman ataupun Magomed Ankalaev. Lalu mengapa Islam Makhachev menolak melawan Belal Muhammad? Ya, karena dua-duanya pernah berlatih di camp yang sama dalam kurun waktu yang lumayan, yaitu di bawah pengawasan Khabib. Jadi jangan terlalu fanatik pada fighter yang seagama ya. Shavkat bahkan sudah ancang-ancang akan menantang Islam Makhachev jika ia menang nantinya. Jadi jika mereka beneran bertarung, teman-teman dukung siapa nih? Bagaimana menurut kalian?